Peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Apa sih itu korupsi? Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan untuk kepentingan pribadi. Dan tentu saja korupsi perbuatan yang melanggar nilai-nilai luhur Pancasila. Korupsi dapat terjadi di berbagai lingkungan, baik di lingkungan pemerintah, lingkungan sekolah, lingkungan tempat kerja, lingkungan tempat tinggal, dan lain-lain. Faktor penyebab korupsi. Menurut Ghosn teori, korupsi terjadi karena adanya greeds atau keserakahan, opportunities atau kesempatan, needs atau kebutuhan, dan expose atau pengungkapan. Dampak korupsi antara lain, lesunya perekonomian, meningkatnya kemiskinan, akses masyarakat miskin semakin terbatas, tingginya kriminalitas, demoralisasi, kehancuran birokrasi, terganggunya sistem politik dan pemerintahan, buyarnya masa depan demokrasi, dan runtuhnya penegakan hukum. Lantas, bagaimana peran kita sebagai mahasiswa dalam memberantas korupsi? Kita sebagai mahasiswa tentunya mempunyai peran yang sangat penting terhadap upaya pemberantasan korupsi. Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan interpersonal yang lebih tinggi sehingga memiliki moral, rasa peduli, dan rasa tanggung jawab untuk turut memajukan negara Indonesia dengan memberantas korupsi. Kita sebagai mahasiswa diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak, sebab kita diyakini memiliki kompetensi dasar yaitu intelektual, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang kita miliki tersebut, kita harus mampu menjadi agen perubahan, mampu menyatakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi anjing penjaga lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan kampus, lingkungan masyarakat, dan lingkungan tingkat lokal atau internasional. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga dipercaya dapat menjadi tolak ukur yang pertama dan utama bagi mahasiswa untuk menguji apakah internalisasi anti korupsi di dalam diri mereka sudah terjadi. Hal ini bermula dari kebudayaan ketidakjujuran, kemalasan, serta hal-hal yang dianggap kecil dan sepele, namun notabene sebenarnya budaya itu dimulai dari sini. Yang kedua ada lingkungan kampus. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibedakan dalam 2 wilayah, yaitu untuk individu mahasiswanya sendiri dan untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Yang ketiga ada lingkungan masyarakat. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan masyarakat terkait dengan status mahasiswa sebagai seorang warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya. Mahasiswa merupakan faktor penekan bagi penegakan hukum bagi pelaku korupsi, serta pengawal bagi terciptanya kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak. Yang keempat ada lingkungan lokal atau nasional. Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin atau leader dalam gerakan massa anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional. Selamat Hari Anti Korupsi Sedunia 2022. Indonesia pulih bersatu lawan korupsi.